Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izan Muhammad Furkan. Saya akan melakukan simulasi mengajar dengan mata kuliahnya yaitu media pembelajaran di SD. Baiklah, saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, perkenalkan saya Izan Muhammad Furkan. Saya adalah dosen di mata kuliah ini, yaitu media pembelajaran di SD. Sebelum kita memulai perkuliahan, di pertemuan pertama ini kita akan melakukan kontra perkuliahan. Kita akan berdiskusi gimana perkuliahan kita selama satu semester ini. Oke, diskusinya sudah kita dapatkan. Kontrak perkuliahan kita juga sama dengan sesuai dengan permintaan kampus, yaitu yang pertama untuk keterlambatan hadir itu kita sepakat cuma 15 menit ya, sesuai jadwal yang telah ada. Yang kedua, jika Anda semuanya tidak masuk di perkuliahan saya ini selama 3 pertemuan, otomatis Anda tidak dapat mengikuti ujian akhir dan Anda terpaksa mengulang untuk semester depan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, silakan Anda dapat men-scan daftar hadir perkuliahan kita ini. Oke, silakan di-scan. Sudah selesai ya semuanya, Anda semuanya. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan RPS kita. Untuk RPS, silakan Anda dapat melihat di LMS ataupun di grup perkuliahan kita. Sudah saya share. Nah, dapat kita lihat media pembelajaran kita ini dan sebagainya. Untuk pertemuan pertama itu kita akan membahas konsep dasar media pembelajaran SD, fungsi media, pengelompokan media, media pembelajaran sederhana, landasannya ini ciri kriteria umum, khusus pemilihan media pembelajaran, prosedur pemilihan media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, perancangan, ada juga media pembelajaran berbasis ICT, perangkat media ICT, pengembangan media dan sebagainya. Silakan Anda baca. Kita ada UAS dan UTS. UAS dan UTS itu bukan hanya nanti tertulis, mungkin nanti saya akan memberikan Anda meminta Anda untuk membuat produk media nantinya. Nah, itu portofolionya. Tugas setiap pertemuan pasti ada tugas sederhananya. Nanti saya akan sampaikan di grup bagaimana tugas kita. Nah, ada juga tugas akhirnya nantinya. Oke, Ananda semua, untuk kita akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebentar ya. Oke, Nanda, dapat dilihat seksama perkuliahan kita. Konsep dasar media pembelajaran di SD mata maksud saya pembelajarannya dengan mata kuliah media pembelajaran di SD. Nah, dapat dilihat. Sebentar, ini konsepnya. Nah, ini capaian pembelajaran. Nah, Ananda Sima, sebelum kita mulai, coba pikirkan sejenak. Ketika Ananda masih duduk di bangku SD nih, pelajaran apa yang paling kalian sukai? Mengapa kalian menyukainya? Serta apa? Karena gurunya materinya, atau media yang digunakan? Oh, dari media, bagus. Apa lagi? Oh, materinya, oke, masih banyak ya. Terima kasih semuanya atas tanggapannya. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari konsep dasar media pembelajaran serta mengikuti perkuliahan ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, nantinya saya berharap Ananda semua tidak hanya mengetahui definisinya, tetapi juga mampu menentukan media tempat ketika nanti menjadi guru SD. Karena guru yang baik bukan hanya mampu menjelaskan materi, tetapi juga mampu mengajak siswa untuk tertarik belajar.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian media pembelajaran. Coba Ananda lihat benda-benda ada di sekitar kita sekarang ini. Ya, ada laptop, ada HP, semua Ananda punya HP, ada buku, ada papan tulis di belakang. Eh, apa lagi? Bahkan saya sebagai dosen, menurut kalian mana yang bisa menjadi media pelajaran? Silakan jawab apa? Angkat tangan. Oke, Ananda, silakan. Oh, laptop. Oke, bagus. HP apa lagi? Buku ya. Poster benar. Saya. Benar semua Ananda. Jawabannya yaitu semua bisa menjadi media pembelajaran jika digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Jadi media bukan hanya alat canggih atau teknologi modern, media adalah segala sesuatu yang membantu guru nantinya menyampaikan materi sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan ada nih menurut apa Latin medianya dan medium yaitu perantara. Contohnya sederhana seperti ini. Ini ada sawah, ini ada sawah Ananda. Nah, di mana sawah A ke sawah B air dapat mengalir. Nah, pasti dia dikasih apa irigasi atau pipa. Nah, pipa itu adalah media. Seperti kita guru memberikan informasi ke siswa kita nantinya. Kita butuh media supaya apa? Lebih cepat, lebih mudah dan sebagainya. Masih banyak lagi. Ada juga media menurut ICT, yaitu media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi. Menurut Gerak dan Eli, media merupakan manusia, materi atau kejadian yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Anda semua. Kita lanjut ke fungsi media pembelajaran itu sendiri. Saya ingin kalian membayangkan sedang mengajar materi tata surya nantinya. Kepada siswa kelas tata surya itu kemungkinan di kelas 5, menurut kalian mana yang lebih menarik nih? Menjelaskan nama-nama planet atau menunjukkan video pergerakan planet itu. Coba. Nah, benar sekali. Tentu video akan lebih menarik. Inilah yang disebut fungsi atensi nantinya, yaitu menarik perhatian siswa. Selain itu, media juga membuat siswa lebih termotivasi, lebih mudah memahami materi. Itu adalah fungsi afektif, menjadi membantu memahami materi, itu adalah fungsi kognitif nantinya. Dan fungsi kompensatoris yaitu membantu siswa mengalami kesulitan belajar. Jadi siswa kita nantinya sulit untuk memahaminya, seperti kayak saya tadi tentang tata surya ataupun organ tubuh nantinya. Otomatis siswa kan sulit nih melihat, oh gimana jantung ini berdetak, gimana seperti apa otak kita ini, gimana tulang rusuk, tulang kepala, tulang tangan, tulang asta dan sebagainya. Nah, dengan media pelajaran yang kita berikan. Nah, manfaat media pembelajaran. Coba diskusikan dengan teman terdekat kita, samping-samping. Selama 1 menit aja nih saya kasih waktu. Silakan menurut kalian siapa yang lebih banyak mendapat manfaat dari media pelajaran? Siswa atau guru? Apa? Siswa. Ya, siswa. Ada juga guru. Oke. Anda semua. Sebenarnya kedua sama-sama mendapat manfaat. Guru lebih mudah menjelaskan materi, sedangkan siswa lebih mudah memahami materi. Ketika guru dan siswa sama-sama terbantu, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Bagi guru nanti ini nih, bagi kita, bagi Anda semua yang menjadikan guru, itu mempermudah menyampaikan materi, meningkatkan efektivitas pembelajaran, menghemat waktu mengajar. Bagi siswa kita nantinya itu adalah belajar lebih menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar, memudahkan memahami konsep, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kita masuk ke karakteristik siswa SD. Jika nanti Anda menjadi guru SD, jangan menganggap siswa belajar seperti mahasiswa. Menurut kalian, apakah siswa kelas 1 SD nantinya bisa memahami konsep yang abstrak hanya dari penjelasan lisan? Bisa? Menurut Kevin? Oh, bisa Kevin? Oke.
Menurut Siska, oh nggak bisa. Jadi, Ananda semanya tentu sulit nanti siswa memahaminya. Mengapa demikian? Karena menurut Piaget, siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Mereka lebih mudah belajar dari sesuatu yang dapat dilihat, disentuh oleh mereka sendiri, atau diamati secara langsung. Karena itu, sebagai calon guru SD, Anda semua, kita harus mampu menghadirkan pembelajaran yang konkret dan dekat dengan kehidupan mereka nantinya. Contohnya, supaya Anda lebih mudah nantinya, yaitu di sekolah dasar itu terbagi dua, kelas tinggi sama kelas rendah. Nah, kelas rendah itu Ananda untuk media harus itu media yang bersifat konkret, nyata, jelas dapat dirasakan oleh mahasiswa. Sedangkan untuk kelas tinggi ya kalau nggak bisa konkret ya abstrak ya masih untuk pola pikirnya udah mulai meningkat itu apa juga. Nah, di kelas rendah ini nanti kalau contohnya yang sederhana misalnya buah apel, ya kasih buah apel ke siswa biar dia rasakan disentuhnya. Ada jenis-jenis hewan kalau bisa nanti anak siswa, anak-anak kita ataupun anak semua membawanya ke sekolah, bawa media itu tersebut. Jadi nantinya siswa kita lebih mudah untuk memahami, oh ayamnya ada sayap, ayamnya ada apa, jengger, ayamnya ada kakinya ada dua, dan sebagainya, masih banyak lagi semuanya. Nah, untuk kelas tinggi nantinya ya silakan menggunakan media IT yang Anda semuanya seperti VR, augmented reality, virtual reality, apalagi seperti LMS, games, dan masih banyak lagi yang Anda semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran. Saya akan memberikan contoh jika guru menggunakan peta Indonesia, termasuk media apa? Ya, benar. Benar sekali yang Anda semua, media visual. Jika menggunakan rekaman maksud saya, jika menggunakan rekaman lagu daerah itu apa? Ya, audio, benar sekali. Kalau mereka gurunya menggunakan video pembelajaran, audio visual, benar sekali semua. Jadi media visual itu gambar, poster, diagram peta, itu adalah media visual. Sedangkan media audio, radio, rekaman, bahkan podcast, itu termasuk media audio visual. Maksud saya audio, sedangkan media audio visual yaitu video, film, serta animasi nantinya. Games itu audio visual Anda semuanya. Nah, jadi berdasarkan indera yang dapat digunakan, media dapat dibedakan menjadi visual, audio, dan audio visual. Oke, Anda semuanya kita masuk lanjut ke kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, menurut Anda semuanya, apakah papan tulis nih yang di belakang saya ini masih relevan digunakan di era digital? Benar? Oh, enggak. Yang lain? Masih. Oke. Jadi Anda semuanya, jawabannya itu tentu masih relevan. Kita tidak boleh berpikir bahwa media digital selalu lebih baik. Tidak boleh berpikir seperti itu. Calon guru sukses, calon guru yang dilahirkan oleh Universitas Muhammadiyah tidak boleh berpikir seperti itu. Mengapa demikian? Karena yang terpenting adalah kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu memilih media yang tepat, bukan sekadar media yang canggih. Jadi media yang baik itu lihat tujuan pembelajaran kita apa nih, karakteristik siswa apa ini. Nanti siswanya kelas rendah nih, Anda gunakan VR, otomatis dia menggunakan kacamata kan sulit tuh, nggak cocok sekali. Nanti medianya itu ya mudah kita gunakan. Nanti kita bikin media, kita nggak bisa gunakan yang ada gunanya Anda semuanya, menarik dan interaktif. Jadi siswa ikut dalam proses medianya itu. Aman bagi siswa ya. Kalau anak kelas 1 ya nggak usah media misalnya. Kita kegiatan memasak, nggak usah menggunakan pisau, nanti kan dapat terkena tubuhnya. Ya, dan tersedia dan paling penting itu terjangkau bagi kita ataupun siswa kita nantinya. Nah, prinsip penggunaan media pelajaran itu nantinya berorientasi pada tujuan pembelajaran Anda semua. Disesuaikan dengan materi yang tadi sesuai dengan perkembangan siswa,
mudah dioperasikan, efektif dan efisien, dan meningkatkan keaktifan siswa. Nah, mohon maaf Anda semuanya, kita masuk ke tren media pembelajaran di abad 21. Siapa di sini Anda yang masih menggunakan ChatGPT belajar? Nah, menggunakan semuanya. Saya pun masih menggunakan ChatGPT Anda. Jangan sedih, jangan malu. Kita tetap dapat menggunakan ChatGPT, tapi dengan ChatGPT itu teman diskusi kita. Jangan talk dengan ChatGPT A, kita bilang A, kita bikin A. Tapi ChatGPT gunakan sebagai teman diskusi kita. Bahkan kalau memungkinkan debat, saya pun kadang-kadang debat dengan ChatGPT itu. Nah, jadi Anda semua, untuk menunjukkan bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, saat ini guru dapat memanfaatkan AI, augmented reality, virtual reality, dan berbagai teknologi lainnya untuk mendukung pembelajaran. Namun, saya ingin bertanya, apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Siapa? Jawab, apakah teknologi bisa menggantikan peran guru? Menggunakan AI mungkin? Apa sebagainya? Yuk. Bisa? Masih bisa ya? Kalau masih bisa, ngapain kalian masih kuliah di jurusan pendidikan? Jawabannya itu tentu tidak bisa, sangat tidak bisa. Teknologi adalah alat bantu, sedangkan guru tetap menjadi fasilitator, motivator, dan teladan bagi siswa nantinya. Jadi saya harapkan nanti Anda semuanya menjadi guru yang menjadi teladan bagi siswanya, seperti cara berpakainya, sikapnya, perilakunya, dan sebagainya Anda semuanya. Saya sangat berharapkan mahasiswa saya, yaitu tamatan Universitas Muhammadiyah Prinsip ini, menjadi guru profesional, guru terbaik, guru teladan. Bukan hanya di Lampung, bahkan di Indonesia nantinya. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kesimpulan kita perkuliahan ini pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya ingin mendengarkan pendapat kalian, Anda semua. Dari semua materi yang telah kita pelajari, hal apa yang paling menarik atau berkesan bagi Anda? Oh ya, benar. Apa lagi? Yuk, silakan tangan yang bisa. Oke, apa lagi? Oke, bagus semuanya. Baik, dari diskusi kita hari ini, dapat saya simpulkan, bukan saya. Silakan Anda simpulkan. Siapa yang bisa simpulkan dari tanggapan teman-teman semuanya? Oh, Samuel lagi. Silakan Samuel. Kesimpulannya apa? Nah, oke benar. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa media pembelajaran merupakan sarana penting yang membantu guru menciptakan pembelajaran yang menarik, efektif, dan bermakna sebagai calon guru SD. Kalian harus mampu memilih dan mengembangkan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ingat, media yang baik bukan yang paling canggih, bukan yang paling canggih, bukan yang paling wow, bukan paling mahal, tapi yang paling membantu siswa kita belajar Anda semuanya. Jadi kita lihat, misalnya nanti Anda dapat mengajar di pedalaman, jangan sedih, gunakan media. Itu alam itu adalah media. Alam itu adalah media. Kalau di orang Minang itu terkenal alam terkadang menjadi guru. Jadi alam itu akan bisa menjadi guru kita, alam itu bisa menjadi media kita. Dapat membantu kita menjadi guru yang bagus Anda semuanya. Baik, sebelum pertemuan berikutnya, coba amati satu media pembelajaran yang pernah kalian gunakan atau lihat di sekolah. Analisis kelebihan dan kekurangannya. Pada pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi bersama. Serta untuk tugas yang lainnya nanti saya akan jelaskan di grup kita ya, Anda semuanya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semuanya, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Baik. Baik Bapak Ibu, sekian terima kasih simulasi pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.